Ibu presiden ingin segera memeluk cucunya. Setiap hari, dia mengatur 20 gadis kaya untuk menggoda presiden. Namun, tidak ada satupun yang berhasil dan semua diusir. Namun, pada hari itu, seorang gadis desa ternyata menyelinap melalui jendela ke kantor presiden. Karena sangat haus, dia mencari air untuk diminum. Dia secara tidak sengaja mengincar sup kesehatan presiden. Melihat itu, gadis itu langsung meminum sup tersebut secara rakus. Akibatnya, setelah selesai minum, dia merasa tubuhnya panas. Suara di dalam ruangan seketika menarik perhatian presiden yang sedang istirahat. Maka dia dengan penasaran mendekat untuk melihat siapa. Gadis yang tidak mengetahui hal itu terkejut saat berbalik. Secara refleks, dia menarik presiden jatuh ke atas meja. Keduanya saling tatap intens cukup lama. Hingga presiden menyadari, ternyata di pergelangan tangan gadis itu juga ada tanda lahir berbentuk bunga plum. Ini langsung mengingatkannya pada apa yang dikatakan ibunya. Ibu telah mencarikanmu 20 gadis kaya. Masing-masing memiliki tanda lahir. Mari kita coba satu persatu. Lalu sang presiden salah mengira. Gadis itu juga dikirim oleh ibunya untuk melanjutkan keturunan. Seolah-olah dia berubah menjadi orang lain. Dia mendesaknya untuk segera pergi. Namun tak disangka, gadis itu secara tak terkontrol memeluk leher presiden. Segera setelah itu, dia memaksanya mencium. Sang presiden belum pernah melihat situasi seperti ini. Akhirnya, dia pun terperangkap dalam serangan gencarnya. Mereka berdua dengan bingung saling terhubung. Ketika kegilaan itu berakhir, gadis itu sangat menyesali kelancangannya. Dan saat itu, sekretaris licik presiden berjalan menuju kantor. Ternyata, sup kaya bumbu yang dia kirimkan, tujuannya adalah untuk menjatuhkan presiden dan menjadi nyonya presiden. Namun saat dia membuka pintu, bersiap untuk melaksanakan rencananya. Namun, dia terkejut menemukan, dia ternyata telah membuat gaun pengantin untuk orang lain. Wanita licik yang penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Dia segera marah dan ingin masuk untuk memberi pelajaran kepada gadis itu. Pada saat itu, CEO itu tiba-tiba terbangun. Berhenti. Kamu sudah bangun. Aku akui, saya telah menyia-nyiakanmu. Bagaimana kalau keranjang telur itu, aku sudah mengganti untukmu. Anggap saja sebagai cara untuk memperbaiki kondisi tubuhmu. Saya tidak membutuhkannya. Kamu tidak mungkin ingin menikah denganku, kan? Saya bisa memberitahumu. Meskipun keluarga kami berasal dari desa, tetapi norma keluarga kami sangat ketat. Seperti kamu yang seperti ini. Menantu yang kaya tetapi tidak berperasaan. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu masuk ke rumah. Bahkan berpura-pura bekerja sama dengan ibuku. Bermain dan menipuku, kan? Katakan saja, kamu putri dari keluarga mana? Keluarga Zhang dari Provinsi Selatan? Atau keluarga Bai dari Utara? Apa yang sedang kamu bicarakan? Saya sama sekali tidak mengenal ibumu. Saya datang untuk menemui pengacara terkemuka. Untuk mengajukan kasus untuk ayah saya. Orang itu, Su De Biao. Dia berutang uang hasil kerja keras ayahku. Uang keringat selama bertahun-tahun. Bahkan menabrak ayahku dengan mobil. Sekarang ayahku masih di dalam rumah sakit, menunggu 200.000. Biaya operasi untuk selamat. Masih berpura-pura, ya. Baiklah. Ini 10 juta. Ambil dan pergi. Posisi nyonya muda keluarga Huo. Tidak mungkin memberimu ini. Wanita yang penuh kebohongan. Bukan, kalian orang-orang kaya ini. Ada masalah? Ya. Siapa yang peduli pada kalian? Posisi nyonya muda keluarga Huo. Ambil uangmu. Segera. Tapi, gadis kecil, biaya operasi setidaknya 200.000. Biaya operasi ayahku memang sangat membutuhkan uang. Saya akan meminjam 200.000 darimu terlebih dahulu. Nanti saya pasti akan membayarmu kembali. Ternyata dia adalah wanita yang cinta uang. Sudah berakting begitu banyak, selalu untuk uang. Kamu hanya mencintai uang. Seluruh keluargamu cinta uang. Tidak apa-apa, rumput kecil. Anggap saja seperti digigit anjing.
Setidaknya biaya operasi ayah. Sudah ada solusinya. Kau, wanita, keluarkan kartu kakak Jinting. Dengan alasan apa? Hanya karena saya tunangan saudara Jinting, nyonya rumah keluarga Huo di masa depan. Tunangan. Jadi tadi saya tidak bertemu dengan pria yang sudah beristri. Anda tidak berpikir saudara Jinting benar-benar akan memberi Anda uang, kan? Selama Anda menggunakan kartu ini, saudara Jinting akan segera menuntut Anda atas pemerasan. Saat itu, Anda tidak hanya akan dipenjara, tapi juga seumur hidup di penjara. Saat itu, Anda hanya bisa di dalam penjara, hanya bisa menonton dengan mata terbuka, melihat ayah Anda mati karena sakit. Ternyata orang-orang kaya ini tidak ada hal baik tentang itu. Gadis kecil yang lucu ini mudah tertipu. Kartu khusus Kak Jinting sekarang sudah menjadi milik saya. Saya sekarang akan pergi dengan gila-gilaan belanja. Biaya operasi ayah saya sangat membutuhkan uang. Saya akan meminjam 200.000 darimu terlebih dahulu. Pada saat itu, saya pasti akan mengembalikan kepada Anda. Apakah dia benar-benar wanita yang dikirim oleh ibu? Selalu merasa dia tidak seperti sedang berbohong. Kak, saya menemukan informasi tentang lokasi proyek, tentang gadis itu. Namanya Dong Xiao Kao. Ini semua data tentang dia. Tunjukkan padaku. Menghabiskan 685.000 yuan. Semua sudah diambil. Menghabiskan 780.000 yuan. Wah, dalam sekejap sudah menghabiskan lebih dari 3 juta. Kartu kamu dicuri orang. Dia bilang hanya membelanjakan 200.000 untuk operasi ayahnya. Aku juga cukup bodoh. Percaya padanya berulang kali. Bilang pada ibu, jangan kirim yang seperti ini lagi. Wanita serakah yang penuh kebohongan datang. Jika tidak, setiap kali saya bertemu satu dicabangkan. Serakah. Apa maksudnya, Kak, dokter? Saya tidak punya uang untuk biaya operasi sementara ini. Kita besar. Bisakah? Ayah, kamu sudah bangun. Siapa kamu? Dokter, ini apa yang terjadi? Ini adalah memar yang menekan saraf, mengakibatkan dia bingung. Jika tidak dioperasi lagi, maka benar-benar tidak ada harapan lagi. Ayah. Saya minta maaf. Semua salah saya. Semuanya salahku. Aku tidak mampu. Tidak bisa segera mendapatkan kembali biaya operasimu. Tempat ini sama sekali tidak baik. Aku tidak bisa mengalahkan Su Debiao itu. Uangnya belum aku dapatkan kembali. Warung nasi gorengnya juga dihancurkan. Aku sebenarnya ingin mencari seorang pengacara untuk mengajukan keluhan atasmu. Hasilnya membingungkan. Dia bahkan tidur dengan seorang pria. Dia juga berusaha membuatku di penjara. Kamu bilang kenapa dia begitu jahat? Xiao Kao, jangan menangis. Bagus tidak, paman kecil. Xiao Kao, jangan menangis. Kamu mengenaliku. Ayah. Xiao Kao, jangan menangis. Ayah melindungimu. Xiao Kao, jangan menangis. Kalian sudah berhutang selama 2 hari. Ini adalah Duk Huo. Rumah sakit swasta di bawahnya. Hanya melayani orang-orang kaya. Kalau kamu tidak punya uang, pergi saja. Lagi-lagi dari keluarga Huo. Pergi saja. Ayah. Kita pergi. Bos besar, Anda harus minum obatnya. Jika tidak, Anda akan muntah darah lagi. Oh ya, Kak, aku baru-baru ini pergi ke kantor pengacara. Tidak melihatmu muntah darah. Aku baru-baru ini tidak hanya tidak muntah darah,
Kepala juga tidak pusing lagi. Tidur juga sangat baik. Oh, Jinting, penyakitmu tidak akan sembuh, kan, kakak? Kamu tidak akan menyembunyikan dari kami. Tidur diam-diam. Ada wanita dengan tanda lahir berbentuk plum, kan? Ini adalah kesalahanmu sendiri. Ya, itu dia. Wanita dengan tanda lahir berbentuk plum itu. Bukankah kamu yang mengaturnya untukku? Sudah diatur. Apakah itu yang saya cari sebelumnya? 20 itu. Putri yang memiliki tanda lahir berbentuk plum. Aduh, sebelumnya kamu berpura-pura anggun. Tapi diam-diam, kamu sudah menyelesaikannya untukku. Memang pantas menjadi anakku. Ternyata, wanita yang penuh dengan kebohongan itu. Memang benar itu diatur oleh ibuku. Kamu juga sudah menyembunyikannya cukup lama. Kenapa tidak membawa gadis itu kembali? Tunjukkan padaku. Ya Tuhan, akan memperlakukan menantu dengan baik. Menghabiskan $75.000. Tidak perlu seperti itu. Wanita ini sedang menggunakan kartuku. Hotel-hotel terbaik di luar negeri. Makan enak dan minum yang lezat. Ayo makan. Ayo. Lihat barang bagus apa yang kubawa. Makanan enak, dan kaki ayam. Coba deh, enak tidak? Xiao Cao hebat, Xiao Cao hebat. Xiao Cao makan. Aku sudah makan. Makanannya sangat mengenyangkan. Makan pelan-pelan ya. Silakan makan. Enak kan? Makan pelan-pelan ya. Aku sakit perut karena makan. Tidak benar, aku juga belum makan. Jangan-jangan aku ini hamil dengan anak brengsek itu ya. Ayo pergi, Kak. Ayo jalan, kita pergi bakar kembang api. Jangan lihat lagi, ayo pergi, bakar kembang api. Ayo, 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 cepat pergi. Pergi, itu juga bagus. Kak, itu benar-benar bagus. Ayo tahun depan, kita sekeluarga tinggal. Pasti bisa sehat-sehat. Semoga segalanya berjalan lancar. Semoga kakakku tahun depan bisa membawa saudara ipar yang cantik pulang. Usahakanlah, minta lagi lahirkan keponakan gemuk. Malam tahun baru tahun ini sangat dingin. Juga tidak tahu bagaimana kabar penipu kecil itu. Kartu Union Pay kamu dengan angka terakhir 0628. Pengeluaran saat ini sebesar $58.000 Amerika Serikat. Dia pergi berlibur. Dia sangat menikmati hidup. Ayah, jangan tidur ya. Malam ini sangat dingin. Bagaimana kalau kita keluar untuk lari? Ayah, jangan tidur. Ayah.